Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sairi tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu para rawuh sedaya, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih di halaman 51 ya, 52 maaf. Kalau di buku aslinya 60, tapi di terjemahan itu 52. Jadi tentang sholat perpisahan itu kemarin baru sedikit ada penjelasannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sholaita sholatan fasholli sholata muwaddi'in. Ya, kalau kamu itu menjalankan sholat, sholat apa saja, sholatan, fasholli sholata muwaddi'in, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang berpisah. Jadi kemarin kita menyampaikan bahwa sebagaimana kalau spanduk-spanduk menjelang Ramadan itu jadikan puasa yang terakhir atau perpisahan, memang dengan perpisahan itu kita merasa itu kesempatan terakhir. Tapi di sini juga ada penjelasan ai muwaddi'in li nafsihi. Penjelasannya itu utawi muwaddi'in li nafsihi, orang yang merasa mau berpisah dengan dirinya sendiri. Jadi artinya orang yang sholat itu kalau sholatnya seperti seakan-akan mau wafat gitu ya, mau meninggal, maka sholatnya itu akan sungguh-sungguh. Ini sejalan dengan hadis Nabi yang kemarin juga sudah kita sebutkan. Mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk dunia dengan bayangan, dengan pikiran seakan-akan akan hidup selamanya. Itu kalau mengerjakan pekerjaan untuk dunia, semangat sekali seperti nggak akan mati, sehingga memang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, bekerja bersungguh-sungguh, mencari nafkah bersungguh-sungguh, itu dunia. Wa mali akhiratika, tapi kalau pas berbuat untuk akhirat dalam arti ibadah, ka'annaka tamutu dan seakan-akan bayangkan saja bahwa kita besok itu sudah mau mati. Kalau tidak sholat sekarang, sholat mau kapan lagi gitu ya. Itu semangat atau pikiran untuk mengkondisikan agar sholat kita itu kualitasnya membaik. Kemarin kan kita membahas kunci atau jalan-jalan untuk sholat itu biar khusyuk ya. Jadi dengan membayangkan bahwa ini kesempatan kita sholat yang terakhir, yang ini sudah nggak ada lagi, maka kita menjadi lebih bersungguh-sungguh atau berkonsentrasi. Sesuatu itu kalau kita bayangkan kita mau berpisah, maka kebanyakan orang akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang sangat bermakna dan berkualitas gitu ya. Jadi guru saja kalau mau perpisahan, mau pindah, itu pertemuan terakhir itu menjadi mengharukan ya, menjadi mengharukan. Mungkin ya mereka mengingat kebaikannya, membayangkan besok nggak akan ketemu gitu ya. Seperti orang-orang yang mengantar keluarganya mau merantau juga seperti itu. Sampai ya ibaratnya kalau naik kendaraan itu kendaraannya sampai hilang dari pandangan.
Kalau zaman dulu orang naik kapal diantar ke pelabuhan sampai kapal nggak kelihatan, biasanya baru pergi ya. Misalnya begitu, itu saking sensasionalnya ya orang. Kalau sholat bisa merasa begitu ya, sholatnya itu bagus sekali. Maka salah satu kuncinya sholatlah seperti sholat yang orang mau berpisah. Jadi karena mau berpisah ya berpisah dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi rohnya berpisah. Juga bisa berpisah dimaknai muwaddi'un lihawahu, juga bisa berpisah dengan semua kehendak-kehendak hawa nafsunya. Jadi sholatnya orang yang berpisah itu sholat yang betul-betul memisahkan dengan semua hawahu. Hawa itu artinya kecenderungan. Kalau dalam bahasa Indonesia dilengkapi dengan hawa nafsu. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab hawa itu ittibaul hawa itu mengikuti kecenderungan. Kalau dalam bahasa Indonesia ditambah nafsu. Nafsu itu jiwa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dia sangat bernafsu untuk makan, itu sebenarnya kalau dari asal katanya itu tidak pas. Nafsu itu jiwa. Ingin makan itu hawa, hawane kok mengarep mangan. Jadi kowe kok nafsu sekali toh untuk makan, nafsu sekali itu salah sebenarnya. Karena nafsu itu jiwa. Nafsun itu karena yata nafas. Yang namanya jiwa itu sesuatu yang yata nafas, bernafas. Jadi kalau orang mengatakan nafsun jiwa, orang bernafsu ya, yang betul itu syahwat atau hawa. Dan syahwat itu bukan hanya lain jenis. Maka benar betul kalau orang mengatakan syahwat politiknya, syahwat harta itu betul. Karena syahwat itu dalam Quran yang itu zuyyina linas hubbu syahwat, dihiasi untuk manusia itu kecintaan syahwati. Dari apa? Minan nisa, kepada wanita, kalau wanita kepada laki-laki, wal banin, kepada anak. Kepada anak itu juga cinta syahwati. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan kae syahwatnya gede tenan ro anake gitu ya. Jadi aneh toh. Tapi dalam bahasa Arab ya betul itu. Jadi hubbu syahwat minan nisa wal banin. Wal qanatirul muqantarah minadzabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kepada kendaraan. Lho punya syahwat kepada kendaraan. Wong kae jan syahwate ro inovane iki luar biasa nek. Ketoke aneh toh, tapi betul itu kalau dalam bahasa Arab, karena Quran mengatakan punya syahwat terhadap wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang ditambatkan. Nah, kuda-kuda tambatkan zaman dulu itu adalah kendaraan ya. Jadi nafsun, jadi ini pergeseran makna. Dalam bahasa Indonesia itu nafsu menjadi hawa gitu ya. Padahal nafsun itu jiwa. Maka yang lengkap hawa nafsu itu baru. Tapi kalau dia bernafsu sekali untuk makan ya, sebenarnya aslinya kurang pas. Tapi ya tadi ya salah kaprah, salah tapi sudah umum. Jadi orang nagih itu orang nagih utang. Nagih kok utang, nagih piutang harusnya. Kan gitu. Duit kita yang ada di tempat lain itu namanya piutang. Jadi nagih piutang. Jadi nek njaluk utang bener. Ndon kok nopo? Aku arep njaluk utang karo kae. Maksudnya itu memang mau hutang. Neng nagih kok utang, nagih piutang harusnya. Neng itu tadi ya salah kaprah. Jadi nggak usah dipikir nggak nambah-nambahin masalah gitu ya. Masalah hidup sudah banyak ini. Jadi nanti banyak itu hal-hal itu yang tidak pas dalam kehidupan kalau dikembalikan. Saya juga cerita gini. Jenengan niku nek arep utang niku sing bener njileh napa utang. Njileh niku salah. Kudune lho nek digoleki asline. Kenapa kok njileh salah? Njilehke kudu dibalekke kaya sing dijileh. Jenengan njileh pit motor padha-padha Supra, ning nek balekke Supra sijine mboten gelem lho. Nek luwih elek lho nggih. Luwih apik gelem. Iki Suprane wingi udu iki kok. Jarine karena njileh. Mulane nek jenengan njileh berasnya padahal sing dijileh wingi dipangan to niku. Pak balekke persis apa sing tok jileh.
Mboten iso kudune niku jenengan jileh kendaraan le balekke niku jileh abrak le balekke padha. Jileh beras niku jenengan kudune le balekke padha karena minjam nek dalam fikih namanya al-ariyah, pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu barangnya tetap dan dikembalikan lagi persis. Terus jenenge wong jileh. Jileh kloso ngoten niku. Nek beras kudune utang niku. Mula utang beras nek utang ki le nyaur ra kudu padha. Tegese mboten beras sing wingi. Endi lamun jileh beras kok nek balekke beda. Asik wingi serak nang diceritake wae gitu. Wis dipangan wis entek. Jenenge niku sakjane niku udu jileh. Niku utang beras. Nek utang niku le nyaur iso beda. Jadi utang emas didol niku le balekke mangke berarti padha ning jane udu mas sing wingi niku. Wingi jileh nggo gawe omah nggo apa ngoten wae. Nggo butuh. Mila saiki menika niku jenenge salah kaprah nggih. Ning nggih nek sik penting do paham dan tidak salah paham niku gunane bahasa sehari-hari lingua franca ya. Gunanya bahasa ya penting do paham ora apa-apa lah. Ning nek ajeng digolek-goleki jane terkadang basa Jawa niku sok nggeser-nggeser saking asline. Nggeser saking asline. Nggih maksud dumateng kula. Ini muwaddi'un lihawahu. Jadi orang yang berpisah dengan hasrat-hasratnya. Jadi kepinginan macam-macam itu dalam sholat mestinya kemudian lupa. Kudune ngoten niku. Salat muwaddi'un, muwaddi'in niku wis lali. Waune ngeleh mon dadi lali. Padahal malah ngeleh saya nek salat yo saya ngeling-eling lawuhe, ngeling-eling jangane kayak dintekke bapak ora gitu. Seibune ya dintekke anakku ora kae ngono. Dadi malah kelingan padahal muwaddi'in. Jadi harus berpisah dengan semua hawanya. Hawa. Jarene niku nek wong do arep nang Masjidil Haram niku nek arep salat mangke ngliwati toko-toko niku terkadang ndelok sing dipajang niku arep mangkat nang masjid niku lho nek do umrah do haji. Niku ndelok sing dipajang, ndelok apik, mangke salat iso kelingan lho. Engko aku lebar salat iki tak nang toko kono kae ketoke apik nang baju kurunge kae apik. Gamise apik. Wis dituku wong urung ya. Regane piro nek ditutke niku ora rampung-rampung lho nang nggon salat. Ngerti-ngerti geragap wis assalamualaikum. Ini ngoten niku. Jadi kudune lho salat muwaddi'in berpisah dengan hawa kecenderungannya. Ning niki angel nggih, mulakno nggih wangsul dumateng kala wau niku salat sing apik salat ngoten niku ning nggih. Sik penting njur dipunggel, dipuntes mawon. Nek arep ngejak pikir warna-warna langsung wis balekke ngoten. Karena yang namanya manusia niku penggih pancen gampang kegoda. Ning mboten sak delone. Napa pamane terlintas niku pakaian sing nanggon toko kae mau njur diikuti terus malah dadi tekan regane pira kira-kira ya cukup ora duwite ya engko njiko ATM nang endi ya ngono. Nah niku wis ora rampung-rampung nek. Pokoke njur dipuntes mawon. Dipuntes mawon ngoten niku nggih. Jadi ya itu namanya godaan menungso nggih tasih urip teng donya nggih. Dadi nggih wajar ada godaan ning ampun njur niku diperturutkan ya, diperturutkan. Hasrat-hasrat manusia itu kalau diikuti nggih rantai-entek. Ya dikatakan mbok semenanti diberi satu gunung emas, gunung Uhud emas segede gunung Uhud nanti minta 2, minta 3 terus niku buktine ngoten. Orang-orang yang ora ming jutawan iki hitungane duite ming jutaan ning nganti miliuner duite nganti miliatan, di atas miliatan nganti triliuner. Nganti niku triliun-triliunan niku mawon isih kurang. Nek turuti maka nafsu manusia akan terus saja nek dituruti niku ya. Nah niku muwaddi'un li hawahu. Jadi hasrat-hasrat itu mestinya hilang. Jadi umpamanya kok lali ya aku. Mau jenis kepengen mangan ning salat mau kok njur dadi lali ya niku berarti salate apik niku. Salat njur salam njur langsung berobat mbaleni piring ngoten ya. Salate mau ora memisahkan dia dengan hawanya.
Maune mangkel ro kancane ngoten wis bar salat isih diteruske le mangkel bareng maune ngoten. Niku berarti ketika salat itu tidak cukup berpisah dengan hawa, dengan kecenderungan-kecenderungan dunia jiwanya ya, hawa ya. Jadi maka dari itu ya ini ideal sekali, tapi enggak apa-apa, memang kita semestinya dibimbing menuju ke sana. Sairu ila maulahu, dan semua ila maulahu untuk hanya konsentrasi kepada maula itu majikannya, hanya konsentrasi kepada Allah saja. Jadi ya apa-apa itu dipisah, apa-apa itu dilupakan. Jadi ini memang kalau kita bayangkan seperti kita semuanya itu kalau melihat drama, melihat sinetron, melihat film yang itu menyedihkan, terkadang kita itu jadi lupa, terutama gawean-gawean. Kita lupa, ikut nangis di situ, padahal itu hanya mainan itu. Bintang film sik nangis kayak diingat-ingat saja bahwa itu udah ditunggu wong akeh, ditunggu tukang syuting, penulis skenario, macam-macam, sutradara niku diabani. Le nangis kurang. Le nangis kurang mesake dan sebagainya, diabani semuanya. Kok sik ndelok ki do melu nangis. Celukke anake ra krungu. Ibu ki ngondi mau kae celak-celukke. Gak ndelok sinetron elek. Jadi itu nek sholat bisa seperti itu ya luar biasa. Wong anake ndodok lawang iso ora krungu ngoten. Nek sholat itu iso seperti itu, malah do ndelok sinetron yang bisa seperti itu. Seperti itu malah do iso. Jadi artinya kalau sholat itu bisa seperti itu, untuk bisa seperti itu memang harus dipahami, harus dipersiapkan, harus direnungkan, dihayati gitu ya. Jadi itu bisa seperti itu. Itu sholat tamuwadik ya, sholat perpisahan. Jadi khutbatul wada ya, khutbatul wada itu khutbah perpisahan. Kalau tahu itu perpisahan ya dong ngrungokke serius, walaupun ya di pondok-pondok itu ada khutbah wada ya, khutbah perpisahan. Mungkin hidup bertahun-tahun di situ, mau pulang itu walaupun biasanya do gojek, nek khutbah wada biasanya dengarkan. Karena apa? Sesuk wis arep ngrungokke meneh nasihate gurune kuwi. Ngomongno iki terakhir. Ya perpisahan dengan gurunya yang mau pindah itu walaupun sehari-hari ra tau gatek kayak gitu ya. Nek mulang tinggal ngantuk, tinggal ngomong-ngomongan, tapi kalau dia itu sudah pamitan perpisahan didengarkan. Ya seperti itulah jadi sholat tamuwadiin. Nah itu ya salah satu jalan atau kunci yang bisa membimbing peningkatan khususnya sholat itu seperti itu. Tapi kalau kita itu mengingat usia, kemudian kita habis mendengar kabar orang yang meninggal dengan sebab-sebab yang ibaratnya itu sepele, seperti kemarin itu ya di Pondok Jawa Timur pas do sujud sholat ngasar kemudian gejugrugan gitu ya. Kita itu juga kemudian berpikir bahwa mati itu bisa datang kapan saja. Jadi kalau makanya kalau kita itu habis ditinggal ya sahabat kita, teman kita yang usianya sebaya kita atau adik kita, itu kita juga menjadi ingat, oh iya ya kita itu nggak lepas dari kematian. Walaupun itu usianya masih muda, bahwa kita bisa, apalagi seperti kita. Maka dari itu juga akan bisa menambah ya, karena kita mengingat bisa-bisa kita itu juga akan berpisah dengan jiwa kita ya. Jadi itu ya anak-anak kelas 1 SMP, 2 SMP kan yang pada meninggal itu kalau saya lihat tayangan-tayangan videonya itu ya ikut terharu, sedih sekali ya. Tapi ya jadi kalau dihayati lebih baik meninggal pada saat sholat seperti itu daripada meninggal dalam kondisi lain. Pas do kebut-kebutan popong nih, metu saka pondok do ngebut-ngebut ya. Lebih baik seperti itu toh malah. Lebih baik artinya kita, karena di situ wallahu alam ya, tapi kalau saya lihat video-videonya itu ada yang tetap berdasarkan yang selamat sampai 3 hari kayak diambil itu loh. Kalau saat sholat tetap do ngejak sholat gitu ya.
Kan mengatakan yang diselamatkan waktu Isya itu masih manggil ayo sholat dulu, padahal nggak bisa gerak loh di situ. Kemudian subuh manggil temannya sudah nggak ada yang nyaut, lalu siangnya baru terselamatkan toh yang itu yang korban yang namanya Haikal itu. Jadi saya itu subhanallah ya. Jadi ada yang di situ itu merasa tertidur dan mimpi dikasih minuman. Dan mimpi saja koyo tenanan katanya, tapi itu seperti sungguh-sungguh loh, seperti dikasih minum betulan loh saya. Padahal di situ terlelap tidur. Jadi Allah Maha Kuasa, wallahu alam ya. Memang ya itu kematian itu nggak bisa dibayangkan di mana. Wa'lam anna sholata. Jadi ini hadis selanjutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Rasulullah SAW, man lam yantahi lam yanhahu ya, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsai wal munkari lam yazdad minallahi ila bu'dan. Ini riwayatnya di bawahnya itu ada dari kitab mana. Man lam tanhahu, siapa saja yang sholatnya itu belum mencegah dia, jadi ini dibalik, man lam tanhahu sholatuhu ya, barang siapa yang tidak mencegah darinya sholatnya itu ya, jadi. Tapi memaknanya lebih enak dibalik, man lam tanhahu sholatuhu, barang siapa yang sholatnya itu tidak mencegah dia anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan jahat dan mungkar, keji dan munkar, lam yazdad minallah, tidak akan bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Jadi kalau sholat kita itu tidak berefek, tidak berakibat kita semakin tercegah dari kejahatan, kekejian dan kemungkaran, maka kita tidak akan bertambah kepada Allah dari Allah kecuali makin jauh. Artinya gini, kalau sholat kita itu semakin tidak efektif, efektif itu kan berefek. Saya dulu sudah menyampaikan ya beberapa pertemuan yang lalu. Obat itu kalau efektif, habis diminum efeknya terasa. Pelajaran kalau efektif, habis diberi pelajaran itu langsung terasa. Oh iya ya, saya tenang ngrungokke nasihat itu. Itu berarti nasihat itu efektif. Habis diberi nasihat kemudian dia nangis menyesali, itu berarti nasihat itu efektif, berefek. Nah, kalau sholat yang efektif, sholatnya itu lalu bisa mencegah jahat dan mungkar. Paling tidak kita itu kemudian mau berbuat kejahatan, kemungkaran itu semakin berat. Setidaknya semakin berat itu semakin penyesalannya. Kan orang tidak langsung seketika hilang ya, tapi yang dulunya kalau dia berbuat nggak baik itu nggak ada menyesalnya, sekarang mulai ada menyesalnya. Lama-lama nanti tidak akan tercegah dari perbuatan itu. Kan ada orang-orang itu berdarah dingin itu berbuat jelek gak ada penyesalan. Orang jelas melanggar perintah Allah kok bangga ya, dia posting, dia berbangga-bangga. Itu sudah, kalau ibarat kejahatan berdarah dingin, hatinya itu sudah tidak merasakan. Jadi kan ada gitu ya, orang sudah mutminul khamar. Mutminul khamar itu orang yang sudah biasa mabuk-mabukan ya, mutminul khamar, terbiasa itu bisa bangga dengan perbuatannya. Orang berbuat jahat, membunuh orang, menganiaya orang, bisa bangga. Aku tahu ngantemi wong semene jumlahe umpamane. Jadi itu bangga. Itu sudah berdarah dingin ya. Tapi kalau kemudian dengan sholat itu paling tidak menyesal, aku kok mau ngunek-unek ke wong kae, ngunek-unek ke bocah kae dan sebagainya, itu kemudian ada menyesal. Jenengan bar jewer nyetoti anake mangke njur geton ngoten ya. Itu sudah ada. Tapi nanti kalau sholat itu bisa menyegah, itu sholat itu sebelum melakukan itu sudah terpikir, aduh engko ndak akibatnya rapi. Maka kemudian diurungkan niatnya ya, diurung. Jadi daripada menyesal di akhir, itu kemudian sudah waspada di depan. Walaupun menyesal itu sudah lumayan, karena ada yang berbuat tidak baik tidak ada penyesalan. Tapi setelah sholat dihayati itu kan kemudian iya itu nggak baik.
menyesal gitu ya, sedih dan sebagainya, itu sudah baik. Tapi nanti lebih baik lagi sudah ada kehati-hatian di depan, kewaspadaan di depan. Nanti nggak usah begitu, nanti cuma akan menyesal, nanti akan menyesal gitu ya. Jadi kita inginnya itu mungkin cekcok padu gitu ya, tapi kemudian kita pikir nanti lebar itu jur tadi kita itu geton, kita merasa nggak enak, kita merasa daripada itu ada beban di belakang, lebih baik nggak usah. Kan itu sudah punya antisipasi ya. Kalau semakin bagus lagi nanti kualitas seperti Nabi itu dilempari di Taif saja gitu ya, itu tidak kemudian mangkel sama yang lempari atau enggak, tapi Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka itu, sebenarnya mereka itu mengrung mudeng. Mau saya itu mau ngajak baik kok malah dadi lempari batu. Ngejak apik kok malah dilempari batu, ngejak apik kok dimusuhi. Duh Gusti Allah, paringi petunjuk niku wong-wong niku rada mudeng. Seperti anak kecil yang mau dikasih obat itu malah ngamuk gitu ya, ngantemi ibune, ngantemi bapaknya, padahal obat itu biar sembuh. Itu kan karena saking bodohnya gitu ya. Sayang bodoh nih gitu. Padahal bagi yang tahu obat itu mahal saja dibeli. Rung wayahe ngombe obat wis nek saking senenge lihat mari kok ora lek tekan waktune ngombe obat meneh gitu ya. Maka saya sering menyampaikan jamu itu pahit, tapi kalau sudah sampai ilmunya dan sampai makomnya, sampai derajatnya, jamu itu jarine seger. Padahal jamu pahitan yang ngono bagi yang sudah memang sampai ilmunya itu jamu seger tenan jamunya. Yang belum sampai ilmunya seperti cah cilik gebes-gebes gitu. Tapi kalau sudah sampai ilmunya itu seger. Aku kangen nih disengeni bapakku gitu ya. Karena apa? Dengan disengeni itu dia tahu kesalahannya. Seorang murid, aku kangen nih disengeni Pak Guru kae. Nek nyengene iki ya arahe iki apik. Engko njur aku dadi kelingan. Malah merindukan kok wis ora diseneni ya. Ngoten niku. Jadi orang malah kangen gitu ya. Kangen diunek-unek kayak gitu ya. Saya itu punya teman ya. Udah almarhum ya. Teman itu kalau membimbing mahasiswa, wis ngunek-unekke mahasiswane gitu ya. Wis kowe ora tau maca plong-plong wis wae. Tetapi anak itu udah kepengen dibimbing. Karena bimbing dia tenanan, hasilnya nanti bagus walaupun dunek-unek kayak gitu ya. Nah, jadi itu karena ada anak-anak yang sudah menyadari bahwa itu obat, aku diseneni iki jane obat. Cara aku ora tau diseneni embuh aku dadine yang apa gitu ya. Nah, sehingga dia malah merindukan. Wah, ada orang-orang yang kemarahannya dirindukan, ini baik sekali. Kalau kangen ya diseneni jenengan. Jadi orang kok sampai begitu, itu berarti satu, nyeneni itu ya tidak asal nyeneni gitu ya. Yang kedua, sing diseneni itu bisa mengambil hikmahnya. Bisa mengambil hikmahnya. Jadi itu karena seperti tadi gitu ya. Jadi bahwa tanha anil fahsya'i wal munkar itu pakai proses ya. Jadi tapi paling tidak orang itu setelah sholat itu kemungkaran makin tercegah, makin nggak mau, itu sudah. Tapi kalau sholat kok dia jahat dan mungkarnya itu tidak berkurang, maka nanti orang itu lama-lama akan jauh kepada Allah, jauh dari Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah hubungannya kepada Allah kecuali semakin jauh. Kenapa dia kok tetap sama Allah itu makin jauh? Makin jauh, sholat tidak khusyuk, perbuatan juga, perbuatan baik itu menjadi berat karena sholatnya itu tidak pernah digunakan sebagai alat untuk mengingat lagi bahwa sholat itu istighfar, dan bahwa kejahatan perbuatan yang buruk di antara sholat itu nanti ditebus dengan sholat, sehingga dia menyesali keburukan gitu. Sholatnya itu nggak memberikan pengaruh pada proses itu, maka ya nggak akan bertambah kepada Allah itu kecuali makin jauh. Sama nek do diobati ro dokter kemudian tidak ada efeknya, dokter sendiri mungkin wis njontong ngobati wong kuwi. Karena apa? Habis minum obat dia melanggar lagi.
Setelah minum obat ini awas lho nggih, sekian jam jenengan mboten angsal maem niki, mboten angsal ngunjuk niki. Wes dilanggar terus. Sehingga obat itu nggak pernah dokter itu lama-lama mangkel gitu ya. Mungkin tukang pijet juga mangkel umpamanya. Umpamanya kan orang itu ada rasa puas ya, menolong orang yang orang itu kemudian menjadi baik itu kan ada rasa puas. Ya betul, dia periksa itu bayar, dia pijet itu bayar. Tetapi rasa puas itu nggak didapat orang. Kebutuhan orang itu ada tingkatannya. Ini menurut teori kebutuhan ya, stratifikasi kebutuhan itu, tingkatan kebutuhan. Itu orang itu kebutuhan paling rendah itu makan dan minum, biological needs. Tapi setelah makan minum cukup, orang itu pengen yang namanya self esteem and self appreciation. Itu artinya penghargaan diri, kepuasan. Kepuasan. Jadi bukan hanya sekedar dibayar. Seorang tukang, seorang pekerja itu memang butuh duit, tapi ada tukang-tukang yang kebutuhannya itu tidak hanya sekedar duit karena sudah meningkat. Dia itu senang setiap melihat hasil karyanya. Aku mbiyen melu bangun kertek kene iki. Jan iki sok kuat tenan wong mbiyen campurane apik tenan kok kae. Campurannya apik tenan, lenggarap ya waktunya itu juga pas. Sekian lama harus dicor, sekian lama itu orang saja puas, walaupun mungkin dibayar itu entek wingi-wingi bayarannya, tapi setiap lewat tempat itu dia puas lagi. Seperti kemarin saya ceritakan petani yang melihat tanamannya itu tumbuh dengan baik. Ya betul, yang garap itu harus dibayar nih, sing macul. Tapi setiap dia lewat dan lihat itu dia terus, itu kebutuhan di atas kebutuhan dasar. Jadi orang seperti itu. Maka dari itu kalau Allah itu memerintah sholat, tapi setiap habis sholat dia kemudian bebas saja berbuat jahat dan mungkar, ya Allah lama-lama seperti dah seneng ya bocah kae. Sebagaimana dokter tadi serasa dobati bendina ngono kae, maka tidak akan kepada Allah itu tidak akan tambah kecuali jauhnya. Jadi karena seperti orang ngecek-ngecek, seperti orang ngecek-ngecek, kita bertobat nanti dilanggar lagi, bertobat dilanggar lagi, itu ya seperti mempermainkan ya, seperti mempermainkan. Lam yazdad minallai labud, dan maka mari kita jadikan sholat itu untuk semakin mendekat dan semakin memperbaiki diri kita. Maka seperti dikatakan, seandainya orang Islam di Indonesia itu sholatnya efektif, tentu kejahatan itu tidak akan seruat sekarang ini. Tidak akan seruat sekarang ini ya. Nah, karena orang-orang yang berbuat jahat itu ya kalau dilihat itu ya jarene ya dok ibadah juga. Ini kok bisa? Nah, kok bisa seperti itu ya? Tidak efektif tadi gitu ya. Para sedaya kita lajengaken nggih. Wa'lam anna sholata munajatun, lan mangertia sira sejatine salat kuwi munajatun. Munajat itu DDP nyenyuwun. Bahwa salat itu kita DDP dan memohon-mohon, merengek-rengek kepada Allah. Fa kaifa tumkinu ma'al ghaflah, maka bagaimana mungkin salat kok lupa? Kita minta kok enggak sadar apa yang kita minta. Nah, itu jane wis anu sekali ya, menurut Imam Ghazali. Fa kaifa tumkinu ghaflah, mana mungkin kok orang itu bisa lupa. Nyuwun kok bisa lupa. Duh Gusti Allah kula nyuwun pangapunten, kok kita itu lupa bahwa tadi nyuwun apa. Jadi jenengan niku nek teng warung dalam hati jane teng riku niku saka omah wau ajeng nyuwun minum iki teh nasgidel. Pomen warung kono sing panase ra mekakat ngono, mungah-mungah ngoten niku nggih. Niku sing wong sepuh ado seneng to nek teh ngoten niku. Dadi teng riku niku sing kira-kira tenggorokane niku mangke dithik-thik tenan niku teh niku. Jadi glegek ngoten niku sedep tenan ngoten niku. Nah, saka omah iki ning anu ngoten niku, wau le nembung niku kambi omong-omongan karo kancane jeruk ya. Tahe panas po anget? Anget. Mboten diteri anget lho. Lho kok tahe ra panas? Lah jenengan wau gek ditakoni muni anget nggih. Karena ra konsentrasi le nembung. Ra konsentrasi, jenengan nyuwun kali Gusti Allah fa inna munajatun, itu munajat. Kok kowe iki lalai dalam
munajat sing tok tembung mau apa jane? Sing tok tembung ki apa? Kowe iki ora sadar. Nang warung men iso ngoten niku nek ora sadar apa sing ditembung. Jadi umpamanya ajeng pecel lele apa pecel kobis ngoten niku. Bedane akeh. Lah kok mboten enten lelene ya mau pecel kobis jarene. Ya pecel biasa nek pecel lele iki malah ra eneng pecele niku. Lele niku. Jadi niku keliru le nembung niku ya. Keliru. Nek nang bengkel iso repot nggih ganti aki apa karburator. Dadi kok diselah tetep ra urip wong niku diganti aki jenengan le nembung. Wis kok omah. Niku mila saiki menika nyuwun niku nggih dipikir napa sing disuwun. Paling mboten kita panjenengan niku meresapi salat iki eneng Allahumma ighfirli Allahumma nyuwun pangapunten. Alhamdulillah itu memuji Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim nyuwun mergi ingkang leres. Sehingga pas membaca itu ya sedikit-sedikit ingat ihdinas siratal Gusti Allah panjenengan tedahaken kula niku mergi ingkang leres. Tunjukkan jalan yang lurus ya ben dalam hidup itu mboten kesasar-sasar. Buatan gejeglong-jeglong ya. Artinya kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi ini maka as-sholatu inna sholata munajatun fa kaifa tumkinul ghaflah, mana mungkin kok dengan lalai sholat itu. Wakala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah, la yang durullahu ta'ala ila sholatim lam yuhdir ar-rajulu fiha qalbahu ma'abadanahu. Ini bagus sekali. Maka ada istilah khudurul qalbi itu dari hadis ini ternyata ya. Jadi layang durullah, Allah tidak akan melihat, Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada sholatnya seseorang, kepada sebuah sholat lam yuhdir ar-rajulu, di mana seseorang itu tidak menghadirkan fiha, di dalam sholat itu napa qalbahu ma'abadanahu, tidak menghadirkan dalam sholat itu hati dan badannya. Jadi khudurul qalbi, sholat itu harus hatinya itu sowan ya, hadir. Jadi hatinya sowan itu hatinya tidak belayang kemana-mana. Jadi sholat itu hatinya selain badannya jelas, badannya sudah menuju ke masjid, badannya sudah ada di pesolatan gitu ya, ada di musola, tapi hatinya kemana-mana. Berarti yang hadir hanya badannya, tapi hatinya tidak hadir. Maka Allah tidak akan Gusti Allah mboten bakal meresani ya. Allah tidak akan melirik sekalipun ya kepada seseorang yang sholatnya itu tidak hadir badan dan hatinya. Jadi khudurul qalbi ini penting ya, hadir hati dalam sholat. Bahwa hatinya itu kita kondisikan memang kita panjenengan akan sowan kepada Allah. Sehingga memang hatinya itu juga harus di situ, tidak hatinya kemana-mana. Jadi badannya saja yang di situ itu sholat, tapi hatinya sholat. Nek atine mawon badane mboten, niku tiru kepercayaan sing jarene nek ngibadah ki mung cukup eling. Mendel mawon napa kuwi? Ya salate ngene eling sing penting. Mandel mawon, ora perlu atus, ora perlu wudu, ora perlu, sepenting eling. Jadi lah enten kepercayaan ngoten. Ana sing mengingat kesrengenge, ana sing kungkum banyu warna-warna. Jarene iki arep sowan ro Kang Murba ing dumadi ngoten nggih. Ini nganggo meng eling. Ini tidak, itu kita badannya juga harus hadir, bersihkan badannya. Kalau ada perhiasan atau sesuatu yang memperbaiki diri kita yang kelihatan baik, pakailah yang khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi pakailah apa-apa yang memberikan hiasan bagi kalian pada setiap masjid atau setiap sholat. Ya artinya kalau sholat itu juga memakai yang pantas mau menghadap kepada Allah gitu ya. Jadi ya ini kita pantaskan diri kita gitu ya, kita pantaskan. Jadi kalau ke Mekah itu kita sering ketemu orang-orang yang mau sholat itu sudah tangannya saja diparfum, jadi salaman rowong itu kita salaman saja melu wangi, pakaiannya, tempatnya dan sebagainya dibikin wangi. Itu karena memang biar tadi ya, jadi
badannya itu hadir ya, badannya itu juga hadir di situ nggih, mboten mengkur. Sakjane nek ming wajibe niku nggo kaos sport karo nggo sarung, nek wong kakung niku ya wis sah. Wong aurate itu antara pusar dan lutut. Kok malah ragu kaos sport, nggo sarung ning saringe tekan dodong ngoten niku lho. Tekan dodong njur salat ning kaya pantes niku nggih. Kaya pantes wong sekolah kuwi do diajari nganggo klambi sing apik, disetrika, nggo sepatu barang ngadep Gusti Allah niku do kaosan ngono. Jadi ya ada apa ya, kepantasan ya, artinya itu khudurul badannya juga harus hadir ya, badannya harus hadir, di samping hatinya juga hadir, jadi khudurul qalbi, sehingga memang sholat itu memang menjadi ya sebuah pisauanan ya, namanya as-sholatu mi'rajul muslim, sholat mi'rajul mukmin, sholat itu mi'rajnya orang mukmin sowan kepada Allah dan mau menghadap kepada Allah, sehingga paling tidak nek tadi saja itu kita itu pergi-pergi pakai pakaian bagus, kok tekan omah arep salat njur minggu klambi elek. Kok ganti napa arep salat Loh, kalau ganti ini ya paling tidak ya kita samakan ya, walaupun mungkin ganti itu terkadang gini, karena pergi-pergi itu kan kita khawatir najis gitu ya. Ya tentu kalau kita khawatir najis diutamakan yang suci, karena kesucian itu wajib, kesucian itu wajib, dan keindahan itu sunnah. Keindahan dan aksesorialnya itu sunnah ya, jadi tetapi kesuciannya itu memang wajib. Karena itu ya Islam itu sebenarnya baiknya memang suci dan baik, karena Allah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu hadis Nabi, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yuhibbul jamal, jadi keindahan. Maka di zaman dulu ketika kejayaan Islam, yang namanya masjid itu penuh dengan ornamen-ornamen, penuh dengan kaligrafi yang mahal-mahal sekali. Karena memang keindahan Islam itu diwujudkan di situ. Keindahan Islam itu diwujudkan, makanya peninggalan kejayaan Islam itu masjidnya itu luar biasa indahnya. Jadi karena apa? Karena memang disitulah betul-betul diperindah, sehingga orang di masjid itu juga memang kerasan dan memang merasakan nyaman gitu ya. Jadi itu khuduril ini, jadi yang harus hadir itu badan dan hatinya gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, ini akhir dari fadilatul khusyuk, keutamaan khusyuk ya. Jadi beberapa kunci untuk bisa khusyuk itu seperti tadi ya, kita walaupun ngerekel ya, kita merangkak, kita itu mencoba untuk bisa menapaki jalan-jalan agar sholat kita itu makin baik, makin hari makin baik kualitasnya. Besok kita masuk ke fadilatu bina'il masjid, jadi keutamaan gulawentah membangun dan gulawentah masjid itu besok sebagai tempat sholat. Jadi Bapak Ibu para hadirin semuanya, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi tambahan ilmu dan kemudian menjadi tambahan pitedah, petunjuk, hidayah bagi kita, sehingga kita sholat itu makin hari juga makin baik. Harapannya begitu. Jadi kita sudah menempuh perjalanan hidup lama, sholatnya itu sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga ya jangan sampai sholat itu seperti jalan di tempat sudah sekian lama kok tetap podo wae karo mbiyen. Jadi kayaknya sudah berkeringat, menghabiskan tenaga, jebul tidak bergerak karena apa? Jalan di tempat. Maka dari itu kita benahi ibadah kita agar sholat kita itu semakin baik. Insya Allah sholat yang semakin baik mesti nanti masyarakat makin baik. Masyarakat itu akan makin baik karena tanhanil fasai wal mungkar. Jadi itu memang seperti itu.
Demikian para hadirin semuanya, maka semoga jadi tadzkirah kita semuanya. Ada khilaf mohon maaf, nastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.